Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan kajian kitab Iqadul Himam, dan ini merupakan seri yang terakhir dari kata mutiara yang ke-64, dan seri ini merupakan seri yang ke-6 kalau nggak salah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mohon disimak dan ditelaah bersama. Fahadhihi, maka adapun ini daripada keterangan-keterangan tentang yaitu etika bergaul, baik yang terkait pergaulan dengan guru mursyid maupun bergaul sesama saudara sesama Islamnya, maupun pergaulan yang lain tentunya ya tentunya pergaulan yang lain, baik itu dengan guru maupun dengan yaitu sesama muslimnya ini, itu semua adalah min jumlatil adab, termasuk sekelompok etika-etika allati yajibu, yang wajib, alal fakiri, kepada si fakir. Si fakir itu maksudnya ya seperti kita ini termasuk orang fakir. Apa? Mura'atuha, yaitu memperhatikan akan al-adab. Bagi kita orang yang fakir, orang yang sangat standar ya, keilmuannya, standar pemahamannya tentang etika, tentang adanya ilmu etika, pergaulan hubungan antara hubungan dengan Allah, dengan Rasul, ataupun hubungan dengan guru ataupun sesama muslimnya. Kita ini termasuk orang yang dikategorikan disebut al-fakir. Maka wajib memperhatikan hal-hal yang urgen untuk kita perhatikan ya, untuk kita pelihara. Bagaimana cara beretika kita dengan Allah, bergaul dengan Allah, beretika, bergaul dengan Kanjeng Rasul SAW, bergaul dengan para guru-guru, terutama guru sufi, dan juga bergaul sesama muslim. Itu wajib bagi si fakir, bagi fakir seperti kita itu. Wa tahaffudhu, dan memelihara alaiha, atas al-adab, etika-etika itu. Sawaun kana, baik ada apa fakir, baik adanya fakir itu toliban, posisinya sebagai seorang tolib. Artinya baik si fakir itu ada di dalam makom tolib, ada di dalam posisi sebagai seorang toliban ya, orang yang sedang mencari, di dalam pencarian lah istilahnya. Seperti kita, si fakir seperti kita ini kan, kita ini termasuk ada di makom mana? Apakah kita ada di makom tolib, yaitu pencari ya, ausairon, atau ada pada posisi fakir itu sebagai seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Yang satunya ini, yang pertama di tolib, masih mencari-cari mana jalan. Kalau ini sudah sairon, itu sairon itu artinya orang yang sudah mengerti yaitu akan jalan yang mau dituju, sudah dalam perjalanan. Awasilan, atau orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga etika ini menjadi sesuatu yang urgen, mura'ah ya. Jadi penting kita harus memperhatikan, memelihara daripada etika-etika.
Dimanapun Anda, posisi Anda, dimanapun makom Anda, kalau secara akademis Anda itu makom sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai dekan, sebagai rektor, atau apapun jabatan Anda, bahwa yang namanya etika ini harus betul-betul diperhatikan. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lewat fi awalil babi, tidak pada awal bab, fi awalil babil awali, ya ini di dalam awalnya bab yang pertama, apa yang telah lewat sama niyatu adabin, yaitu 8 etika. Jadi sudah lewat penjelasan tentang 8 etika, terutama etika, ada kan yang 8 itu etika, terutama hubungan antara sesama saudara, sesama muslim itu, ya, etikanya ada 2, secara batin dan secara zahir, 4 secara zahir dan 4 secara batin. Samaniyatu adab, ba'dua adapun sebagian daripada samaniyah fi haqqil arifi. Nah ini, bahwa ternyata 8 etika yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sebagian daripada penjelasan tentang etika, ya, sebagian dari yang 8 itu menjadi hakil arifi, menjadi haknya orang yang ma'rifah kepada Allah. Wa ba'duha, dan sebagian daripada samaniyah, ya, yang 8 itu tadi, wa ba'duha, dan adapun sebagian dari yang 8 etika itu fi haqqis sa'iri, menjadi kewajiban orang-orang yang ada di dalam perjalanan. Oleh sebab itu fal yuraji'ha, maka kembalilah akan samaniyah itu tadi, 8 etika itu. Dan tidak hanya Anda kembali ke sama, tetapi yang paling urgen adalah wal ya'mal, dan laksanakan atau lakukan, amalkan bimuqtadha, sesuai dengan, ya, tuntutan daripada samaniyah adab, 8 adab itu. Bagaimana yang dijelaskan pada poin 8, 1, 2, 3 sampai 8 itu. Fa inna thariqa, maka sesungguhnya jalan, ya, kullaha, seluruh daripada thariq itu adabun, namanya juga adab, etika. Jadi ternyata bahwa seluruh jalan, ya, jalan daripada tadi, baik dohir maupun batin, ya, jalan dohir maupun batin yang diajarkan di dalam pergaulan, etika bergaul kita bersama teman, ya, itu merupakan jalan, ya, dan jalan itu semua merupakan bagian daripada adab, etika atau norma. Hatta qala, sehingga dawuh siapa ba'dum, sebagian ulama sufi, ij'al, jadikanlah amalaka, amalyamu, milhan, ibaratnya seperti garam, wa adabaka, dan etikamu, daqiqan, seperti tepung yang halus. Jadi usahakan bahwa amal perbuatanmu, ibadahmu, aktivitasmu, perbuatanmu itu hendaklah setiap perbuatan kamu jadikan, setiap perbuatanmu itu ibaratnya seperti milhan, seperti garam. Bagaimana sifatnya garam? Garam itu akan selalu dibutuhkan, gitu. Jadikan dirimu itu di dalam setiap amal itu adalah amal yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaat oleh orang. Begitu juga wa adabuka, normamu, etikamu itu, ya, jadikan etikamu itu sebagai aksesoris, ya, adabaka daqiqan, aksesoris yang indah, aksesoris yang lembut, gitu. Wa qala dawu syaba Abu Hafiz radhiyallahu an, at-tasawuf, adapun tasawuf, kulluhu, seluruh dari tasawuf itu adabun, merupakan norma-norma atau etika-etika. Jadi tasawuf itu hampir seluruh
ilmu tasawuf, ya, orang bertasawuf itu hampir seluruhnya itu mengandung satu norma, etika bergaul, ya. Jadi mengandung norma-norma. Di kulli waktin adabun, setiap waktu itu adabun, ada etikanya, ada normanya. Walikulli halin adabun, dan pada setiap keadaan itu adabun, ada etika. Walikulli maqamin, dan itu setiap makom adapun etika. Oleh karena di dalam kehidupan itu tasawuf terutama, setiap waktunya orang tasawuf itu ada etikanya, setiap perilaku kondisi keadaannya orang tasawuf itu juga ada etikanya, setiap makomnya orang tasawuf juga ada etikanya. Maka faman lazimal adab, maka barang siapa itu lazima yang langgeng terus iltizam, netepi al-adab akan etika, balagha pasti akan sampai mabalaghur rijali, akan pangkatnya tokoh-tokoh, bisa sampai kepada wali itu pasti, seperti pangkatnya para tokoh, seperti pangkatnya para ulama, para aulia. Kalau mau netepi apa etika ini, etika, norma-norma. Jadi etika atau norma pergaulan ini penting, terutama dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para guru ini, ya Allah, penting. Maka kita harus betul-betul memperhatikan etika dalam bergaul dengan Allah, dengan Rasulullah, betul-betul kita perhatikan. Ya, bagaimana cara bergaul dengan Allah sudah saya jelaskan. Bagaimana cara bergaul dengan Rasulullah sudah saya jelaskan. Bagaimana bergaul dengan guru sudah saya jelaskan. Bagaimana cara bergaul dengan sesama muslim sudah saya jelaskan. Kalau semua di antara kita itu iltizam terus melakukan, mau komitmen untuk beretika pada setiap diri kita, maka kita akan bisa sampai seperti tokoh-tokoh besar. Waman haroma, dan barang siapa haroma yang menghalangi al-adab akan adab. Menghalangi itu artinya ya tidak beradab. Bahwa ba'idun, maka adapun dia man harumal adab itu ba'idun, jauh, min haitsu yadhunnu, dari adapun ketika itu yadhunnu menduga siapa man al qurba akan dekat, mardudun padahal ditolak. Wa min haitsu yadunu, dan ketika itu yadunu menduga siapa man al-qubula diterima. Jadi barang siapa yang tidak beradab, ya, tidak netepi adab dengan istiqomah, ya, tidak netepi adab, pasti dia jauh, ya, jauh dari apa itu? Jauh dari mablaghur rijal, akan mendapatkan pangkat itu nggak mungkin. Sekalipun dia menduga min haitsu yadunu, ketika dia itu menduga dekat padahal ditolak. Ketika itu dia menduga apa? Al-qabul diterima padahal juga ditolak. Jadi kalau kalimat ini diutuhkan min haitsu yadunnu al-qabula mardudun. Ya sama, dia menduga bahwa dia itu sudah dekat, sudah sampai ke usul, sudah tingkatan usul, ternyata ditolak, dia tidak punya adab. Dia menduga diterima, ternyata ditolak karena dia tidak iltizamul adab. Wama, dan tiada asa'a melakukan jelek. Wama, sesuatu asa'a yang melakukan kejelekan siapa ahadun seseorang al-adaba kepada etika batinan secara batin, illa uqiba, kecuali akan diberikan hukuman bil batini, di dalam batin. Mohon maaf, loncat. Waqala, dan dawuh ba'dhum sebagian ulama sufi, iltazama yaltazim, lazima yalzam, ilzam, tetaplah terus menerus al-adaba dengan norma atau etika bergaul itu. Terus zahirun, baik secara zahir, wa batinan, dan secara batin. Fama
asa'a, fama maka sesuatu asa'a yang melakukan kejelekan. Siapa hadun seseorang al-adaba akan etikanya zahirun secara batin illa uqiba kecuali akan disiksa, akan dibalas, ya, akan diberi akibat fi zahir secara zahir. Kalau orang itu jelek, ya, jelek, kalau ada orang etikanya jelek secara zahir, pasti nanti akan diberikan balasan secara zahir. Wama dan sesuatu asa melakukan jairan siapa ahadun seseorang al-adaba akan etika batinan secara batin illa uhiba maka akan diberikan akibat bil batini menurut batin atau di dalam batin. Jadi hati-hati, kalau etika batinnya jelek maka ya nanti akan diberikan akibat secara batin. Kalau etika zahirnya jelek juga akan dibalas dengan apa? Dengan etika zahir. Jadi sesuai, kalau memang jeleknya etika itu ada di dalam zahirnya maka akan dibalas zahirnya. Ketika yang jelek etikanya ketika etika yang jelek itu batinnya maka dia akan diberikan balasan batinnya. Wa qala dawuh siapa Syekh Ahmad An-Najibi An-Nujaibi An-Nujaib Al-Ma'ruf bi Ibni As-Sarqasti, ya. Ini beliau dawuh begini di dalam film Mabahisil Asliyati, di dalam Mabahis itu mungkin nama kitab, ya. Di dalam kitab Mabahis Al-Asliyah. Wal adabud dhahiru lil ayani dalalatul batini fil insani wa huwa aidun lil faqiri sanadu walil ghina zinatun wa sududu wa qila man yuhramul adaba fa huwa ba'idum ma dadana wa qataraba wa qila man basul ansabu wa innama tutallikuhul adabu fal qawmu bil adabi haqqan sadu min ustafadal qawmu mastafadu. Wal adabu adzoiru adapun etika, ya, etika atau pergaulan, etika adzoiru yang dzoir nilayani itu pasti nyata. Jadi etika dzoir itu pasti kelihatan. Atau begini, etika dzoir yang kelihatan itu, ya, wal adabu dzoiru lilayani, etika dzoir yang nyata itu dalalatul batini menunjukkan apa? Menunjukkan etika batin fil insani pada manusia. Jadi apa yang tampak dari perilaku manusia itu merupakan hasil daripada perilaku batin. Wa huwa adapun adab aidun juga lil fakiri, bagi orang yang fakir itu sanadun, sandaran, ya, sandaran. Walil ghani, dan bagi orang kaya bahwa adab itu adalah zainatun hiasan wa sududun dan pangkat yang luhur. Bagi orang yang fakir bahwa yang namanya etika itu bisa menjadi sandaran kuat, menjadi pembela. Bagi orang kaya, orang yang berilmu, orang alim punya etika, maka itu kan menjadi hiasan dan menjadi sesuatu yang luhur baginya. Bagi orang yang fakir kok punya etika yang baik, bahwa itu menopang, mendorong dia sanatun itu menjadi sandaran kuat. Wakilah dikatakan mayyuhromul adaba fa huwa ba'idum matadana waqtaroba. Wakilah dikatakan mayyuhrimun man barang siapa, man adapun, wakilah dikatakan siapa man adapun barang siapa itu yuhromu dihalangi siapa man al adaba akan adab, fa huwa maka adapun man
itu baidun, jauh, ma akan suatu tadana yang menjadikan dekat siapa man waqtaroba dan menjadi dekat. Jadi orang yang tidak mau beretika, orang yang terhalangi oleh etika itu jelas jauh. Ya, baidum mata dana waqtaroba. Sekalipun dia itu menduga bahwa sesuatu yang jauh itu dekat, itu jauh sudah. Fal kaum maka adapun kaum, oh ini wakilah dan begitu juga dikatakan mantah basuhul ansabum, wakilah dikatakan juga siapa man adapun orang tahbasuhu yang telah memenjarakan hu kepada man siapa al ansabu yaitu keturunannya, barang siapa yang keturunannya itu telah memenjarakan, barang siapa yang mana keturunannya itu telah memenjarakan kepadanya, atau barang siapa yang dipenjarakan oleh keturunan-keturunannya, fa innama tutolliku maka adapun tutolliku untuk melepaskan ya ansabhu tutolliku akan bisa melepaskan hu kepada man apa al adabu etika. Kalau kaum maka ada kaumun bil adabi dengan etika itu hakon menjadi hak kaum itu bila beretika yang benar. Fal kaum bil adabi hakon fal kaum maka ada kaum bil adabi dengan mempunyai etika hakon dengan yang benar itu satu pasti akan menjadikan pemimpin, jadi menjadi pemimpin ya, menjadikan pemimpin ya kaum minhu dari adab istafada bisa mengambil manfaat siapa al qaumu sesuatu ma akan sesuatu istafadu yang telah memberikan manfaat kaum yaitu kepada wa qala dan dawuh siapa Abu Habas As-Sarraj rahimahullah taala wan nasu adapun manusia fil adabi di dalam masalah etika itu ala salah satu tabaqatin ada di dalam tiga tingkatan, tiga tabaqat. Jadi manusia kalau bicara masalah etika itu ada tiga level, ada tiga tingkatan level etika pada manusia itu. Pertama ada ahlu dunya, yaitu orang-orang yang cinta dunia. Bagaimana itu adabnya orang yang cinta dunia itu? Waluddin dan orang yang ahli agama. Walu khususiyati dan orang yang mempunyai keistimewaan min ahli dini dari orang-orang yang ahli agama. Coba kita akan ketahui tingkatan ya level-level etika pada manusia yang tiga itu tadi, orang yang kaya ahli dunia atau orang yang mencintai dunia, orang yang ahli agama dan orang yang khusus yang istimewa. Fa'amma ahli dunya ini etikanya orang ahli dunya. Fa'amma ahli dunya maka adapun orang-orang ahli dunya, orang yang cinta dunia, orang yang kaya lah. Fa'aksaru adabi maka itu ya kebanyakan pergaulan mereka, pergaulan etika mereka ahli dunya fil balawati ada di dalam apa ya? Kefasean ngomong, narasi. Jadi kalau di dunia itu biasanya banyak ngomong. Wa akhbari muluki dan bercerita tentang raja-raja. Wa asy'aril arabi dan apa namanya itu bicara tentang syair-syair atau syair-syair orang Arab. Bacaan mereka itu yaitu bicara tentang syair asyair. Itu etika mereka itu biasanya gitu. Wa amaluddin maka wa ama ahluddin maka adapun orang-orang yang ahli agama fa aksaru adabi maka itu adapun kebanyakan etika mereka itu hifdzul ulumi memelihara keilmuan-keilmuan. Wa riyadhatun nufusi dan melatih jiwa. Wa ta'dibul jawarihi dan mengetikakan menjadikan berta'adub yaitu
badannya, wa tahdibut tibai dan memperhalus tabiatnya, wa hifdzul hududi dan menjaga hukum, wa tarkus syahwati dan meninggalkan syahwat, wa jtinabu syubhati dan menjauhkan barang syubhat, wal musara'atu dan selalu bersegera ilal khairati untuk melakukan kebaikan. Itu biasanya bagi orang-orang yang ahli agama. Wa amma ahlul khususiyati, maka adapun orang-orang yang khusus min ahli dini dari kalangan orang ahli agama, biasanya para kiai, para wali. Wa adabu, maka itu adapun etika mereka hifdzul qulubi, ya. Para wali itu biasanya menjaga hati, wa mura'atul asrori dan memperhatikan rahasia-rahasianya, terus diteliti terus, wastiwa usiri wal alaniyati dan menganggap sama atau sama, ya, antara dalam keadaan sir wal alaniyati dan dalam keadaan terang. Mau dia dilihat tidak dilihat itu dia konsisten. Wal muriduna, adapun orang-orang murid di kalangan murid, ya, seperti murid ya, orang-orang yang akan menuju kepada Allah, itu model etikanya itu ya tafadhalu, mereka unggul-unggulan biasanya bil ilmi dengan ilmu, walah mereka lomba bersaing, ya, di ilmu, ahli nahwu, ya, debat begini biasanya itu murid. Wal mutawasituna, sedangkan orang-orang yang ada di kelompok tengah, mutawasit itu bisa kelompok toriko ini, ya, itu bila adabi, etikanya lomba dengan etika. Wal arifuna, sedangkan orang-orang sudah tingkat ma'rifah, mereka itu etikanya atau yang sedang diunggulkan bil himami akan himamnya. Himam itu kerentekan, yang mandi. Himam ini langsung langsung diterima. Kayak gitu himam. Itu di kalangan orang-orang sudah kelas ma'rifah. Sumama kemudian perkara zakarohu yang telah menjelaskan kepada siapa syaihu, yaitu guru apa Ibnu Ajib ini, ya, min luzumil jahli, itu termasuk sebagian daripada lazimnya kebodohan, artinya kebodohan yang terus, ya, lil muridi yang dimiliki oleh murid itu muqayyadun yang diikat atau dikoyetkan bima dengan sesuatu zakarohu yang telah menyebut, ya, atau zakarohu yang telah menyebut hu akan ma min ihtijajihi, dari argumentasinya murid linafsihi, untuk dirinya murid, wa mudafaatihi, dan berusaha menolak murid anha, dari apa? Anha, daripada nafsu, li'annahu, karena sesungguhnya murid fi hadhil halati, dalam kondisi ini, dalam keadaan itu, sahibul jadali, orang yang mempunyai keahlian berdebat, ditarkibi, untuk menyusun siapa murid al-muqaddimata, akan muqaddimah wan natijata, dan konklusi. Ini juga katanya, yaitu Ibnu Athaillah, bahwa kebodohan yang masih menetap bagi murid itu adalah masih terikat. Mereka adalah muqayyadun bima dzakaru min ihtijaj. Dia itu masih banyak mengandalkan ngomong, banyak memberikan narasi. Narasinya itu sebagai hujah untuk membela dirinya. Bahkan wa mudafaatihi, dan untuk mendorong, ya murid Anda kepada nafsu. Jadi ketika melakukan kesalahan, ini kan sudah dijelaskan di awal kan, ketika murid itu orang yang berkomitmen untuk menuju jalan kepada Allah, itu kadang-kadang dia merasa pede, gitu kan? Ketika dia melakukan kesalahan, oleh Allah tidak diberi punishment, justru mereka yakin ini benar ini. Buktinya sampai ini narasinya. Buktinya saya, sekalipun ada salah dan dosa oleh Allah, saya tetap keramat.
Saya kan oleh Allah tetap dikasih rezeki, malah saya semakin kaya. Nah, narasi-narasi seperti itu sebagai bimadzaqaru min istijad, sebagai argumentasi li nafsi, untuk kepentingan nafsunya. Ya. Karena pada waktu itu dia adalah sahibul jadal, orang yang pinter memang ya untuk menyusun muqaddimah dan konklusi itu. Padahal walaihi, dan tetap atas murid, yufhamu, telah diberikan paham apa qauluhum, yaitu dawanya ulama. Padahal murid itu sudah diingatkan dengan pendapat para ulama, ma alhama qaumul jadala illa kurimu al amala, ini ma alhama, tiada memberikan ilham siapa kaumun al jadala akan jidal, ya jidal itu berdebat tadi, ngomong bantah-bantahan itu, illa khurimu, kecuali mereka itu telah menutup al amala, akan amal. Yang banyak orang berdebat itu, orang yang menarasikan mulutnya itu, omongannya itu, mereka itu sungguhnya terhalang untuk melakukan amal. Jadi tiada mengilhami, mendapatkan ilham siapa kaum al-jadalah akan perdebatan tadi, akan pinter ngomong lah, kecuali mereka akan dihalangi al-amala, untuk bisa ngamal. Semestinya dia itu menyadari atas kesalahannya, bukan semakin membenarkan jidalnya, argumentasi, narasi-narasi mulutnya yang kemudian dijadikan satu argumentasi untuk membenarkan nafsunya. Kenyataannya, kenyataannya Allah memberi saya, malah saya semakin keramat, saya sukses, pengaruh saya besar. Padahal dia itu sekarang itu dalam posisi sedang diistidrat oleh Allah, tapi justru dia menarasikan begini begitu, nggak sadar. Wa amma law i'tarafa, ini wa amma, dan adapun law i'tarafa, andaikan mengakui siapa murid bi isaatihi, akan kejelekannya murid, wa ansofa, dan kemudian berlaku adil, an nafsihi, terhadap dirinya, lam yakun, maka tidak akan ada apa zalika i'tiraf bi haqqihi, terhadap haknya murid, jahlan, baik secara bodoh secara keilmuan, wala jahalatan, dan bodoh secara hikmah. Ini sudah saya jelaskan. Waqad qalu, dan sungguh mereka telah mengatakan, siapa ulama tasawuf, adamul adabi, yang adapun tidak punya adab, ingkana, jika ada itu ya juru membawa ilal adabi, untuk mempunyai adab, bahwa maka adapun adamul adab itu adapun orang yang beradab, tidak punya adab, tapi kemudian tidak punya adab itu justru menarik untuk beradab, maka dia adalah orang yang beradab. Wallahu ta'ala alam. Wa min jumlatil adabi, dan dari seluruh penjelasan tentang etika-etika itu, Allah yastahkiro, ingat jangan sampai Anda gampang untuk meremehkan makoman, sebuah makom. Jangan pernah meremehkan makom, sekalipun Anda di makom yang bawah, Anda belum sampai ke makom makrifah, Anda masih belum sampai ke makomnya usul, satu misal, Anda masih di murid, itu jangan pernah meremehkan makom akoma yang telah menempatkan siapa al-haq ta'ala di dalam makom abdan, kepada hamba, min ibadi, dari hambanya Allah, kainan makana, dimanapun adanya, gitu maknanya. Kama asyara, sebagaimana telah memberikan isyarat ilai kepada ma, siapa mu'alif, ilai kepada ma bikoli, dengan daunnya mu'alif, yang kemudian nanti kita bisa pindah, yaitu ke kata mutiara yang ke-65. Mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Ya Allah, wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.